Mie goreng pedas, mie goreng rumahan, mie goreng yang biasanya ada di tempat hajatan. Cara buatnya gampang dan ramah di kantong. Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku akan berbagi resep membuat mie goreng pedas yang disukai keluarga aku. Yuk langsung aja kita buat. Ini aku gunakan 3 biji wortel. Aku gunakan wortel yang kecil-kecil. Karena tadi waktu beli sayur di tempat orang jualan sayur itu adanya wortelnya yang kecil-kecil. Jadi aku beli yang kecil-kecil, harganya lebih murah dari yang ukuran besar. Lalu wortelnya ini akan aku potong korek api. Misalkan mau dipotong tipis bulat juga boleh ya. Aku potong kecil-kecil gini supaya jadinya lebih banyak. Setelah wortelnya dipotong semua lalu kita sisihkan. Dan ini aku gunakan 1 potong kobis. Kobisnya ini aku iris kecil-kecil kotak. Tapi misalkan mau diiris tipis-tipis seperti dibuat bakso juga boleh ya. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera. Setelah kobisnya dipotong semua lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku gunakan 1 batang daun bawang pre. Daun bawang prenya ini akan aku potong tipis aja kayak gini. Setelah daun bawang prenya ini dipotong semuanya, lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku gunakan 3 batang daun seledri. Daun seledrinya juga dipotong kecil-kecil ya. Setelah daun seledri dipotong semua, lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya didihkan air secukupnya. Ini aku pakai mie kriti yang kecil-kecil. Di tempatku biasanya disebut mie sanggan. Sebenarnya aku di rumah itu jualan. Berhubung mie ini jatuh dan pecah, jadi udah gak laku untuk dijual. Jadi daripada mubazir aku masak aja. Tapi ini gak aku masak semua ya, aku masak separuh aja. Karena ini minyak kecil-kecil, jadi merebusnya gak usah terlalu lama. Cukup terurai aja. Dan ini aku aduk supaya terendam air semuanya. Setelah minyak terurai seperti ini minyak udah matang, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya aku siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 20 biji cabai rawit, setengah sendok teh merica bubuk, 50 ml air. Dan bumbunya ini akan aku haluskan supaya masaknya lebih cepat. Ini bumbunya aku blender aja. Apabila kalian nggak punya blender dan nggak suka bumbu yang di blender, bumbunya ini boleh kok diulek biasa. Setelah halus, selanjutnya matikan blendernya. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Kita tumis bumbunya hingga matang. Dan kalau bumbu yang di blender ini menumisnya harus benar-benar matang ya, supaya bumbunya ini enggak langu. Kalau menumis bumbunya kurang matang, nanti masakannya rasanya akan enggak enak. Setelah bumbu benar-benar matang, lalu tambahkan air. Airnya ini sekitar 100 ml. Selanjutnya masukkan wortel. Rebus dulu wortelnya hingga agak empuk. Jangan terlalu empuk ya. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, sedikit micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Lalu diaduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah wortelnya agak empuk, selanjutnya masukkan kobis, bawang pre, dan daun seledri. Diaduk kembali hingga sayurannya ini layu. Nggak usah terlalu matang ya, cukup layu aja. Supaya layunya cepet, kita tutup aja ya. Selanjutnya minyak ini diurai-urai karena tadi menggumpal, jadi aku kasih minyak. Dan diurai-urai menggunakan garpu karena ini masih panas. Selanjutnya kita cek sayurannya, dan ini sayurannya udah layu, udah matang. Kalau aku sih sukanya nggak terlalu empuk ya, jadi agak crunchy gitu. Selanjutnya masukkan mie yang udah diurai tadi, lalu diaduk hingga tercampur merata dan gunakan api kecil supaya bawahnya nanti enggak gosong. Di tempatku biasanya yang masak mie seperti ini itu di tempat hajatan. Kalau di tempat hajatan pasti ada masakan mie seperti ini. Yang dipakai ngisi tasnya orang becek. Becek itu bisa juga disebut buwuh.
Di tempat kalian namanya apa? Komentar di bawah ya. Kalau kalian suka video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Dan di B Channel Masak ini ada berbagai macam masakan harian, masakan yang enak-enak. Kalian boleh kunjungi video yang lainnya. Setelah tercampur semuanya, mie goreng pedas ini udah matang, lalu matikan apinya. Mie goreng pedas sudah siap untuk dinikmati. Mie goreng pedas ini paling enak dinikmati selagi panas. Supaya lebih enak, jangan lupa taburi dengan bawang goreng. Sekarang mari kita coba mie goreng pedas yang kita buat tadi. Ini menurut aku rasanya enak ya, benar-benar seperti mie hajatan. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, semoga suka. Wassalamualaikum.